Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman peserta mata kuliah Linguistik Transdisipliner. Pada recorded lecture kali ini kita akan membahas bab 10 dari buku Trexler ya, dan bab ini berjudul Reading, membaca. Jika teman-teman sudah membuka buku Trexler, silakan buka halaman 369 ya, bab 10. Oke. Ya, secara umum pembahasan pada bab ini dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu satu, kontrol pergerakan mata ketika membaca, dua, proses kognitif ketika membaca. Ya, jadi yang pertama ya kita lihat ini sesuatu yang lebih ke arah fisik begitu ya, pergerakan mata yang tentu saja kita kerjakan ketika kita membaca. Lalu yang kedua seperti juga judulnya begitu ya, ini berbicara mengenai apa yang terjadi di benak kita ketika kita memproses apa yang kita baca untuk kemudian mendapatkan maknanya, mendapatkan pesannya begitu. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama, kontrol pergerakan mata. Ini dimulai di halaman 370, teman-teman. Jadi ada beberapa istilah ya atau sub bagian yang lebih kecil di bawah pembahasan ini. Ya, yaitu yang pertama, saccadic eye movement. Begitu ya. Jadi ketika kita membaca, mata kita bergerak ya, ada di halaman 371. Ya, jadi dikatakan a saccadic eye movement or saccade when you read text ya, ya itu sudah bagian kedua ya dari kalimat ini. Jadi ini ya saccadic eye movement. Nah, kalimat selanjutnya ya sebetulnya definisinya. Saccadic eye movements occur when there are relatively long periods of time when the eyes are stationary in their orbits, ya, connected by short, very rapid movements. Ya, short ini diukur berdasarkan jumlah karakter di atas kertas ya di bacaan kita 7-9 karakter. Begitu. Jadi saccadic eye movement. Jadi pergerakan bola mata kita. Ya, jadi dia berhenti sebentar, a few hundred milliseconds ya, dan sebetulnya lebih pendek dari itu. Lalu melihat 7-9 karakter ya, lalu berpindah lagi. Jadi seperti itu ya. Saccadic eye movement. Jadi ada gerakan-gerakan berhenti dulu, lalu bergerak lagi, berhenti dulu, begitu ya. Oke. Yang kemudian istilah kedua adalah yang harus kita ketahui ya di dalam kontrol pergerakan mata ini adalah tidak semua kata dilihat. Oke. Jadi misalnya ada kata-kata yang sudah biasa kita lihat begitu ya, itu bisa atau di yang terjadi adalah di semacam dilompati begitu. Ya, jadi kita lihat di sini halaman 371 bagian bawah ya, teman-teman. Some words will be skipped, however. Words that are very highly predictable from the context are skipped more often than words that are less predictable. Ya, jadi kata-kata yang sudah
bisa ditebak, bisa diketahui dari konteks ya, itu dilompati. Very short function words are skipped more often than other kinds of words. But content words that are 5 or more characters in length are almost always directly fixated. Ya, jadi function words tidak semua juga dilewati ya, dilompati, hanya yang dua huruf ya, very short. Nah, kalau sudah 5 huruf atau lebih ini dibaca ya. Jadi tadi ya eye movements itu berhenti pada kata-kata content words dan juga function words yang disusun lebih dari terdiri dari 5 atau lebih karakter. Ya, lalu terkait juga dengan kontrol pergerakan mata adalah yang disebut rentang persepsi. Ya, di halaman 372, the perceptual span. Ya, rentang persepsi. Apa itu rentang persepsi, teman-teman? Ya, di halaman 372 bagian paling bawah. This region of useful vision for reading is known as the perceptual span. Ya, jadi adalah seberapa besar dari sebuah teks yang dimanfaatkan atau yang dibaca atau yang berkontribusi kepada apa yang kita dapatkan dari teks itu. Ya, the perceptual span, and it extends from about 4 characters to the left of the currently fixated letter to about 15 characters to the right of the currently fixated letter. Ya, untuk penelitian-penelitian yang berkontribusi kepada kesimpulan ini, ya, teman-teman kalau mau lihat itu ada di halaman 373. Ya, dari mana tahunya itu kalau kita ada satu karakter yang satu huruf yang sedang kita fokuskan begitu ya. Span-nya ini rentangnya adalah 4 ke kiri dan 15 ke kanan. Ya, tahunya dari mana? Ya, beberapa penelitian yang disebutkan ada di halaman 373. Silakan. Ya, jadi yang dilihat juga tidak satu baris begitu ya, karena ada rentang persepsi. Ya, dan ini sangat ada kaitannya dengan istilah ya atau frasa keempat, yaitu yang disebut fovea ya, dan apa perannya. Oke, fovea. Nah, coba kita cari halaman berapa nih? 375 ya. Jadi fovea itu adalah area di tengah-tengah retina. Begitu ya. Jadi this area has terrifically high acuity relative to the rest of the retina, but it occupies only a small percentage of the total surface area of the retina. Foveal vision extends from the center of vision only out to 1 degree of visual angle in each direction. Ya, jadi yang tadi tentang persepsi, ya itu ada hubungannya dengan seberapa besar begitu ya foveal vision ini ya. Datanya, informasinya ada di halaman 375. Ya, jadi yang mendiskriminasi begitu ya, yang memastikan ini huruf apa begitu, ini kata apa ya, itu adalah fovea. Ya, jadi fovea is very good at discriminating very fine visual details. Ya, jadi ada bagian
retina kita ya. Jadi mata, kemudian retina, kemudian fovea ya eh, yang kita pakai begitu ya, yang sangat berperan pada kegiatan membaca secara fisik. Ya, silakan dibaca pelan-pelan halaman 375, teman-teman ya. Oke, kontrol pergerakan mata. Nah, lalu kita punya mulai halaman 376, teori membaca berkaitan dengan kontrol pergerakan mata. Gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi membaca itu apa sih sebenarnya begitu ya, dengan pemahaman-pemahaman hasil-hasil yang sudah diketahui tentang pergerakan mata kita ketika membaca. Ya, jadi ada misalnya saya ambil contoh saja ya yang disebut easy reader, lalu Swift ya. Dan teori ini dikatakan easy reader itu serial, jadi pemrosesannya satu-satu ya giliran. Nah, yang Swift yang paralel ya. Oke, kita mulai dari easy reader. Ya, jadi ketika atau tujuan dari teori-teori ini adalah ya halaman 376 ya. All of these models of reading behavior try to explain how the eye movement control system makes two fundamental decisions involved in reading. Ya, jadi mereka berusaha menjelaskan ya model-model ini atau teori ini menjelaskan kapan mata itu harus bergerak ya dan kapan tatapan kita itu berhenti begitu ya, melihat tulisannya itu kapan. Jadi bergerak dan berhenti. Oke, nah sekarang kita lihat misalnya yang easy reader. Halaman 378. Nah, kita lihat. Easy reader is a mathematical model that accounts for a number of phenomena that happen when people read text. Ya, text. Jadi, ini adalah satu hal yang sudah lazim ya, teman-teman, di psikolinguistik bahwa ada pemodelan, gitu ya. Jadi data dari manusia kemudian dicoba di komputer begitu ya, lalu dari situ dilihat begitu ya, ada yang dimanipulasi ya, dicoba disesuaikan dan sebagainya ya, untuk bisa kemudian memahami lebih baik proses-proses yang terjadi pada manusia. Oke, jadi misalnya dikatakan halaman 378 ya teman-teman ya. That is, the eye movement control system does not wait for all of the linguistic processing on a given word to be completed before it starts to plan an eye movement. Gitu. Jadi pergerakan mata ya dan pemrosesan bahasa menurut easy reader itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi mata bisa bergerak sebelum ada akhir dari pemrosesan linguistik gitu ya. Jadi kita bayangkan kita sedang membaca, kita tidak perlu kita mengerti misalnya satu frasa begitu ya, artinya apa, maksudnya apa, pesannya apa, tidak perlu mengerti ya sebelum matanya bergerak lagi ya, melihat kata-kata di sebelah kanannya misalnya ya, dalam hal kita membaca bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, lalu untuk
timeline-nya di halaman 379 ya. Jadi di awal ya 50 milidetik ada visual uptake phase. Lalu di 75 sampai 100 milidetik ya lexical access begins. Oke, lalu bersama-sama dengan tadi ya langkah kedua terjadi langkah ketiga dan keempat. Saccade planning, begin to plan next saccade. Ya, lalu yang kedua adalah lexical access pada tahap kedua, yaitu fully identify the specific word, access its meaning, and integrate it into context. Begitu ya. Jadi menurut easy reader yang terjadi seperti ini ya, hubungan antara informasi bahasa gitu ya, kata itu artinya apa, frasanya artinya apa, klausanya artinya apa, dan pergerakan mata begitu. Ya, jadi di situ misalnya di halaman 380 ya, ada hal-hal yang sudah baik bisa dijelaskan oleh teori ini, tapi di halaman 381 ya kita melihat limitasi ya, keterbatasan. Ya, misalnya easy reader is limited to modeling forward saccades. Ya, tapi kita juga tahu bahwa pembaca itu bisa balik lagi, gitu ya, tidak maju terus tapi balik lagi. Jadi yang disebut regressive eye movement. Nah, itu belum dijelaskan oleh easy reader. Ya, lalu ada kritik yang lainnya ya, teman-teman, masih di halaman 381. Jadi memang yang terjadi seperti ini ya, selalu ada data, lalu dicoba disusun ya sebuah teori atau model berdasarkan data itu, lalu dites lagi ya dengan data yang lain. Apakah masih bertahan model ini? Gitu ya. Kalau tidak, berarti teori atau modelnya harus diperbaiki begitu. Ya, lanjut. Model yang kedua ya berkaitan dengan membaca ya dalam kaitannya dengan kontrol pergerakan mata. Ya, jadi Swift ya di sini misalnya 381 paragraf yang paling bawah. According to Swift, we can attend to and perform lexical access processes on more than one word at a time. Specifically, Swift proposes that we process 4 words simultaneously. Ya, jadi kita bisa melihat 4 kata pada saat yang sama. Ya, jadi the fixated word, the word to its left, and 2 words to the right. Ya, jadi yang terjadi seperti ini untuk gerakan matanya. Oke, lalu bagaimana dengan linguistiknya? Oke, kita lihat. Misalnya ada di halaman mungkin 384. Oke, ya. Jadi misalnya ada apa ini sekaligus di 384 kelemahan ya teman-teman ya dari Swift ya. Ya, jadi Swift mengatakan melihat sekaligus memproses maknanya begitu ya. Tadi ya 4 kata begitu. Tapi di sini di 384
di bawah sub bagian limitations, ya dikatakan berdasarkan Engbert et al. 2005, ya, Swift systematically underestimates the effect of word frequency and overestimates effects of word length. Ya, jadi kita tahu kata-kata itu tidak sama keseringan munculnya, begitu ya. Kalau kata yang sudah sering muncul, ya kan beda pemrosesannya dengan kata yang jarang muncul, ya, atau yang sedang-sedang saja. Jadi kalau kata yang sering muncul, ya mungkin dia di kanan begitu, itu bisa kemudian lebih dari 2 kata yang diperhatikan oleh mata kita, begitu ya. Jadi model ini eh, ada kelemahan terkait belum memasukkan frekuensi ya ke dalam perhitungannya, begitu. Oke, baik ya. Jadi eh, silakan dibaca kembali ya, teman-teman. Bisa dilihat ya perbedaan dan persamaan dua teori ini. Oke, dan kaitannya saya ingatkan sekali lagi ya, ini adalah kepada yang fisik begitu ya, pergerakan mata ya. Kapan mata itu bergerak, kapan mata eh, diam begitu ya, melihat kata-kata, lalu seberapa banyak kata yang diproses ya, lalu juga bagaimana dengan pesannya ya atau maknanya dari tulisan-tulisan yang dibaca. Baik, ya. Jadi tadi adalah pembahasan yang pertama ya, gerakan mata ketika kita membaca. Kita bergerak kepada poin kedua ya, teman-teman, dari bab ini, yaitu proses kognitif ya, bagian pertama. Nah, proses kognitif bagian pertama ini dimulai dengan pembicaraan mengenai writing systems dan script. Gitu ya. Jadi sistem tulisan ya. Sistem tulisan itu adalah groups of scripts. Dan scriptnya sendiri adalah the way individual languages are represented visually. Begitu ya, karena ada perbedaan-perbedaan ya, teman-teman ya. Oke, jadi misalnya logo grafik, ya, lalu alfabetik. Nah, itu writing system, ya, sistem tulisan. Oke, jadi kalau alfabetik ya, misalnya contohnya bahasa Inggris. Oke, lalu scriptnya ya, the way individual languages are represented visually, ya, alphabetic writing system. Lalu scriptnya ya ditulisnya itu pakai huruf ya, lalu huruf-huruf atau sekelompok huruf itu eh, apa namanya mewakili bunyi bahasa atau fonem ya. Jadi misalnya alphabetic writing system ya, huruf-hurufnya A B C D sampai Z begitu. Lalu kalau di bahasa Indonesia huruf A itu mewakili bunyi vokal A begitu ya. Oke, lalu ada juga writing system ya yang disebut logographic writing system. Ya, lalu tulisannya itu disebut karakter begitu ya. Ya, lalu yang contohnya ada di halaman 385, teman-teman. Ya, jadi satu karakter itu bisa satu kata
gitu ya. Tapi ada juga satu kata yang diwakili oleh dua karakter, ya. Kalau tidak salah ada di halaman 386 ya, mohon dicek kembali. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai respon otak begitu ya, teman-teman ya, bagaimana penutur bahasa itu atau bagian otak mana yang aktif ketika orang membaca gitu ya, skrip yang berbeda gitu ya, yang tadi misalnya atau sistem tulisan yang berbeda, misalnya tadi eh, apa yang alfabetik versus logografik begitu ya. Bagaimana? Ya, jadi ada misalnya penelitian-penelitian yang disebut fMRI ya, Functional Magnetic Resonance Imaging ya, eh, yang ditunjukkan ya, pencitraan atau citra otaknya ya, hasilnya itu ada di halaman 388 ya, teman-teman bisa lihat. Jadi ternyata eh tidak straightforward itu begitu ya. Kita harus melihat juga ya, tidak hanya sistem tulisannya dan skripnya ya, dan karakteristik skripnya gitu ya. Kalau yang alfabetik seperti apa, yang logografik seperti apa ya, dan nanti ada yang silabari dan sebagainya ya, seperti bahasa Jawa. Itu tidak hanya itu ya, tapi perlu juga melihat sejarah pembelajaran seseorang. Ya, jadi pertama dia belajarnya bahasa apa, lalu tulisan seperti apa, lalu kedua ya, di bahasa keduanya dia belajar bahasa tulisan yang seperti apa, ya, lalu apakah juga sudah mahir ya membacanya atau belum begitu ya, seperti itu. Jadi apa namanya, tidak serta-merta ya, kalau membaca misalnya yang uh, karakter tulisan bahasa Mandarin begitu ya, tidak serta-merta yang otak kiri misalnya tidak aktif ya, tidak ya, kita harus lihat secara lebih uh, mendalam ya, di halaman 387 ya teman-teman, informasinya ya. Oke. Nah, bagaimana kemudian kegiatan atau proses belajar membaca, teman-teman? Gitu ya, karena kita sudah bahas ya, kegiatan membaca ya atau kemampuan membaca itu adalah artefak budaya ya. Kita harus mempelajari ya, mempelajari ini. Nah, yang pertama adalah calon pembaca gitu ya, harus mempunyai kesadaran fonologis. Ya, kesadaran fonologis itu apa? Ya, halaman 388. Ya, jadi misalnya definisinya, when children obtain the knowledge that spoken words can be broken down into subparts, they are said to have phonemic awareness. Gitu ya. Jadi kalau kita punya kata misalnya saya, itu bisa diperkecil begitu ya, bisa dibongkar lagi menjadi sa dan iya. Nah, kalau sudah ngeh seperti itu sudah punya kesadaran fonologis. Lalu bisa lebih halus lagi ya, saya menjadi s, a, i, a. Ya, perhatikan kesadaran fonologis teman-teman belum ada kaitannya ya, belum melibatkan huruf ya, belum melibatkan tulisan. Ini masih bahasa lisan ya. Jadi ngomong saja ya, saya, sa dan ya, lalu ada bunyi s, a, y dan a.
Ya, kalau sudah bisa memotong-motong kata ya, tuturan seperti itu berarti sudah mempunyai kesadaran fonologis dan ini satu fondasi begitu ya, satu hal yang penting sekali untuk bisa menguasai kemahiran membaca. Nah, lalu juga anak harus berproses untuk bisa menguasai prinsip alfabetis. Ya, prinsip alfabetis itu apa? How sets of letters go with sets of speech sounds. Ya, jadi ini sudah ada tulisannya di sini, gitu ya. Jadi tadi misalnya saya, berarti huruf S dan A ya itu dibacanya sa, gitu ya. Untuk bisa menguasai kemahiran membaca harus memahami ini. Oke, lalu juga belajar membaca ada kaitannya dengan ortografi, teman-teman. Gitu ya. Jadi ortografi kita lihat di halaman 389 ya, kita cari dulu definisinya. Oke. Nah, di tengah-tengah ya, 389. Um, this process of mapping letters to sounds, ya, jadi ortografi itu maksudnya tadi ya, mapping letters to sounds, is complicated for English speakers because English has a deep orthography. Ya, jadi huruf apa, bunyinya apa. Nah, bahasa Inggris kan tidak tertib di situ, ya. Jadi huruf misalnya saya sering pakai contohnya itu double O begitu ya, bisa bisa jadi U ya, full ya, U panjang, bisa juga jadi A, blood misalnya ya, dan banyak contoh-contoh yang lain ya. Jadi tidak one on one ya kaitannya, makanya disebut deep ya. Tapi kalau yang shallow ya itu lebih tertib begitu teman-teman ya. Hurufnya apa ya, atau mungkin kumpulan huruf apa ya, itu bunyinya apa ya, tertentu ya, bisa ditebak begitu ya. Ada pola yang apa namanya, yang teratur. Nah, itu yang shallow. Nah, belajar membaca itu untuk yang shallow ya, ortografi, anak-anak yang mempelajari atau penutur yang mempelajari ortografi yang shallow itu prosesnya relatif lebih cepat dan lebih mudah ya daripada proses untuk orang-orang yang mempelajari ortografi yang deep ya, yang lebih tidak teratur. Oke. Ya, jadi harus ngerti juga nih ya ortografi ya, supaya kita bisa mungkin ini untuk diskusi kita ya teman-teman ya, untuk kita bisa uh, berempati ya ketika anak-anak belajar membaca misalnya bahasa Inggris versus bahasa Indonesia ya, dan kenapa yang bahasa Inggris untuk beberapa anak ya itu lebih sulit dikuasai ya, membacanya lebih susah kalau dia membaca bahasa Inggris misalnya. Ya, kita bisa berempati karena ortografinya memang deep ya, tidak teratur. Oke, baik. Dan ini semua ya teman-teman, belajar membaca ya, hal-hal ini bisa dilatih sebetulnya ya, karena memang prinsip dasarnya harus dilatih ya untuk bisa dikuasai dan juga bisa dilatih ya dengan bahan-bahan yang sesuai. Dan di FIB kita sudah punya
rintisan ya untuk membuat pelatihan untuk anak-anak yang kesulitan membaca. Baik. Nah, proses kognitif bagian 2, teman-teman ya. Ini secara singkat saja. Ya, jadi kita akan bicara di sini mengenai model ya. Jadi misalnya di sini saya kopikan dari halaman 391 ya yang disebut dual root cascaded model. Ya, jadi ketika kita membaca gitu ya, kita melihat tulisan. Ya, kita melihat tulisan apa sih yang terjadi sehingga kemudian kita bisa paham gitu ya. Nah, ini penjelasan lebih secara kognitifnya. Jadi tidak lagi bicara mengenai gerakan mata, begitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk dual root ya, yang ada di sini, teman-teman bisa lihat ini ada kata dual ya. Jadi rute ganda ya, gandanya di mana? Ya, gandanya adalah di halaman 391 ya, mohon kita simak sama-sama 391. Because they propose that there are two separate ways that people can use visual input to access entities in the mental lexicon. Ya, specifically readers can sound out the word, yaitu satu. Readers can sound out the word ya lewat bunyinya dulu. Or they can access the lexicon directly without first activating phonological codes. Ya, jadi untuk tahu misalnya komodo itu adalah hewan purba ya berkaki 4, hidupnya di Indonesia dan sebagainya. Ya, untuk sampai ke makna itu ya di leksikon ya di kamus mental kita gitu ya di benak kita bisa dua jalan ya dari bunyinya komodo atau tulisannya KOMODO gitu ya. Jadi rute ganda maksudnya seperti itu. Nah, gambarnya di 10.7 ya. Oke. Nah, untuk apa namanya, untuk bisa mengakses makna ya dengan tulisan ya atau lewat tulisan itu kita mengaplikasikan apa yang disebut GPC, Grapheme to Phoneme Correspondence, menurut DRC ya teman-teman. Jadi huruf K itu bunyinya ke gitu ya. Lalu huruf O itu bunyinya O dan selanjutnya itu grafem ya grafem ke fonem. Ya, korespondensi grafem fonem. Gitu ya. Karena ya memang itu yang kita lakukan ya dari kita lihat huruf ya lalu kita menjodohkan ya dengan bunyinya. Oke. Jadi dengan mengaplikasikan GPC itu kita bisa mendapatkan bunyi dari kata-kata yang tertulis. Oke. Nah, ini yang menarik adalah kenapa harus ada yang apa namanya? Harus ada jalan yang satu-satu gitu ya dari tulisan kepada bunyi ya tidak kadang-kadang kita tidak bisa langsung dari tulisan kepada makna ya jadi kita harus harus punya jalan nih ya yang dari yang dari tulisan kepada bunyi untuk bisa nantinya membaca apa tulisannya itu ya kenapa harus ada rute itu
Ya, karena kita membaca kata-kata baru misalnya. Ya, kata-kata baru ya misalnya kita baru tahu nih kata komodo. Kita tetap bisa baca walaupun kita belum tahu komodo itu apakah dia hewan, apakah dia tumbuhan atau mungkin nama tempat dan sebagainya. Ya, tetap kita bisa baca karena kita menjodohkan tadi antara hurufnya dan bunyinya. Ya, maknanya masih belum punya, nggak masalah. Tetap kita bisa membaca secara lantang. Gitu ya, teman-teman. Kenapa harus tetap ada ya GPC ini tadi ya, rute yang itu. Nah, ini menurut DRC ya, seperti ini. Yang awalnya dari tulisan ya, print, dan kemudian berakhir pada speech. Ya, dibunyikan. Oke, lalu ada juga yang disebut single route, ya, rute tunggal, halaman 393. Ya, jadi rute tunggal itu ya satu saja, begitu ya, rutenya satu saja katanya. Jadi prosesnya itu ada di halaman 394, teman-teman. Oke. Ya, jadi ini lebih merupakan apa namanya model komputer ya, model komputer. Oke, jadi ini premis dasarnya adalah yang disebut pelatihan ya, disebut training. Apa yang di-training, ya apa yang di-train adalah yang disebut processing units. Gitu. Nah, kalau dan kemudian model ini ya komputer ini dia diberikan kata-kata gitu ya, diberikan lingkungan begitu ya. Kita bayangkan demikian. Diberikan lingkungan, diberikan input lalu dia mempelajari, oh kalau tulisannya begini, bacanya begini, bunyinya begini. Begitu. Nah, jadi dari situ dia bisa kemudian dikatakan berperforma sama ya dengan orang-orang katanya. Ya, tapi mungkin kalau teman-teman tertarik ya atau selanjutnya ya kalau teman-teman tertarik silakan bisa dibaca lebih seksama ya halaman 395 ya yang misalnya membahas bagaimana kalau kata-katanya diberikan misalnya pseudo homophones ya. Jadi bukan kata-kata yang betul-betul ada di bahasa tersebut ya, di leksikon bahasa tersebut, tapi kalau dibunyikan itu bisa saja ya sama dengan kata-kata yang betul ada ya. Misalnya tulisannya BRANE di bahasa Inggris ya. Bagaimana model single root ini membacanya ya, brain misalnya. Ya, silakan halaman 395 ya. Secara singkatnya untuk model ini ya tidak merasa perlu untuk membuat dua rute. Ya, satu rute saja ya yang kemudian ada apa dalam sistem ini ada bagian-bagiannya begitu ya, teman-teman ya. Misalnya ini ada meaning, ada konteks, ada ortografi begitu. Lalu dilatih ya dengan kata-kata. Nah, ini bisa berperforma seperti manusia. Ya, neural network model. Oke, proses kognitif ya. Nah, eh, sebetulnya sebelum ke disleksia ya, teman-teman bisa cek halaman 395 sampai
397 ya. Apa namanya, yang menjelaskan bagaimana ketika kata-kata yang dibaca itu direkayasa, gitu ya. Misalnya direkayasa berdasarkan neighborhood, ya, kepadatan saudara-saudaranya, gitu ya, tetangga-tetangganya. Ya, misalnya dikatakan neighborhood effects occur when people read words. Ya, neighborhood effects occur when people read words. And so researchers have tried to find out whether dual root and single root models also produce such effects. Efek ini apa? Misalnya, ya, jadi regularity, lalu frekuensi, ya, jadi yang lebih lazim gitu ya, tulisannya apa, bunyinya apa, itu lebih mudah, lebih cepat dibaca. Nah, lalu kalau kemudian lebih sering muncul dan lebih reguler, nah itu lebih cepat lagi gitu. Nah, kalau uh, ini bagaimana dua model tadi ya, single root dan double root itu menjelaskan. Ya, dan rutenya ini juga macam-macam ya, teman-teman ya, bisa dilihat di halaman 396. Ya, jadi apa namanya, ini betul-betul melihat lebih jauh ya, kata-kata apa yang dibaca, fitur-fitur kata-kata yang dibaca itu apa saja, lalu apa pemrosesannya, begitu ya, terus dicari ya, dicari dan dicari, ya, tidak disamaratakan begitu, karena memang misalnya terkait frekuensi ya ada kata-kata yang sering muncul dan ada yang jarang muncul begitu. Ya, silakan. Bisa dilihat. Oke, lalu kita bergerak ke disleksia ya. Jadi ada defisit tunggal ya, yang disebut defisit tunggal. Jadi ketika ada di masyarakat begitu ya, anak-anak yang susah ya, sulit menguasai kemahiran membaca. Walaupun sudah dilatih ya, sudah bersekolah ya, sudah uh, diberi apa namanya, lingkungan yang baik dan sebagainya, itu dikatakan mereka mengalami disleksia. Oke, ya, dan juga IQ-nya baik begitu ya teman-teman ya, kecerdasannya baik tapi tetap kesulitan membaca, ini juga salah satu komponen ya, atau salah satu hal yang harus dicek ya sebelum kita menegakkan diagnosis disleksia. Oke, jadi dikatakan di halaman 399 ya, penjelasan untuk apa namanya, bahwa anak-anak dengan disleksia itu kesulitan membaca ya, dan juga kesulitan dengan kegiatan-kegiatan kognitif yang lain ya. Misalnya di halaman 399, sequencing, motor control, spatial information processing, gitu ya. Jadi penjelasannya apa nih? Gitu, karena bukan cuma kesulitan membaca, tapi juga ada kesulitan kognitif yang lain. Nah, yang diusulkan adalah yang disebut teori atau defisit magnoseluler ya, teori defisit magnoseluler. Ya, jadi magnoseluler itu apa? Ya, there is a deficit in one specific part of the visual system, the lateral geniculate nucleus of the thalamus. Ya, jadi ada
kesulitan pada bagian ini di otak, ya, yang berfungsi untuk mengantarkan sinyal dari retina ke korteks visual, begitu, ya. Lalu, terkait juga dengan disleksia, ada penjelasan, eee, rutenya, begitu ya. Jadi misalnya rute tunggal. Rute tunggal, atau rute ganda dulu deh, ya, rute ganda di halaman 400, maaf. Halaman 400 ya, gangguan pada assembled phonology and direct root. Oke, ini mirip ya dengan, tadi ya, dual root ya di, kemahiran membaca yang normal. The dual root model therefore suggests there are two different underlying deficits that give rise to phonological and surface dyslexia. Damage to the assembled phonology root leads to phonological dyslexia, as individuals lose the ability to sound out words that they have not seen before. Ya, jadi orang kalau bagian ini terganggu, dia tidak bisa membaca atau memetakan huruf dengan bunyi, begitu ya. Damage to the direct root leads to surface dyslexia, as individuals are compelled to sound out all words, even words like have, pint, and yacht that cannot be sounded out. Oke ya, jadi yang langsung di sini ya, yang langsung, yang pengecualian ya, tidak bisa dieja begitu. Dia nggak bisa, ya itu karena ada disebut, damage to the direct root, begitu. Ya ini rute ganda ya, karena memang, disleksia ada yang kesulitan dalam hal menyusun teman-teman ya, dari, S, dengan A itu jadi sa, dengan A menjadi ya misalnya, yang seperti itu kesulitan ya, itu phonological dyslexia. Lalu yang, eee, satu lagi ya, surface dyslexia. Jadi membaca misalnya, PINT itu kan bacanya pint, ya, dia irregular, jadi tidak bisa dieja. Nah, kalau yang, surface dyslexia mereka akan bacanya tint, begitu ya, akan selalu semuanya, dieja. Nah, jadi ada 2 yang kemudian dikatakan oleh rute ganda ini, eee, memang ada 2 proses yang terganggu. Makanya, jadinya ya hasilnya adalah 2 jenis, disleksia yang berbeda. Nah, tapi juga ada, rute tunggal ya, penjelasannya adalah satu saja. Gitu, ya. Menurut rute tunggal, membaca adalah hasil dari satu jaringan tunggal dan beragam gangguan terjadi karena gangguan yang berbeda di dalam sistem tersebut, gitu ya. Jadi memang, sistemnya satu. Jadi lalu, masalahnya di mana nih? Di sisi, tengah ya, atau di bawahnya lagi, setelahnya lagi, atau di mana? Nah, ketika ada komponen yang, terganggu, ya nanti, gangguannya juga tertentu, ya. Jadi, untuk, single root seperti itu. Misalnya penjelasannya di halaman, 401 ya. Oke, jadi misalnya phonological dyslexia can be modeled within this framework as resulting from damage to units that represent the phonological codes needed to pronounce words. Ya, jadi codes-nya ya, komponen-komponen ini pada satu jaringan tunggal. Gitu. Oke. Ya, karena memang, dalam, ortografi yang deep, begitu ya teman-teman, seperti bahasa Inggris ini ditemukan, ya, gangguan yang lebih ke
fonologis ya, atau yang lebih, langsung tadi ya, kata-kata yang, pengecualian atau yang irreguler. Nah, berbeda kalau di, bahasa Indonesia, gitu ya, dengan, ortografi yang, shallow, ya walaupun, eee, ada beberapa hal yang juga, menyulitkan sebetulnya ya, walaupun tidak sesulit, bahasa Inggris ya. Misalnya di kita ada digraf ya, seperti huruf N dan G, N dan Y, S dan Y, ya, yang, eee, dijodohkan ya atau yang, bunyinya adalah hanya satu bunyi, gitu ya, hurufnya 2 tapi bunyinya satu, gitu ya. Jadi ada yang menyulitkan tapi tidak se-irreguler ya atau tidak eee repot gitu ya, tidak serumit bahasa Inggris. Oke, terakhir ya, terkait slide-nya sepertinya, salah taruh ini, ya sebetulnya masih ada satu lagi ya teman-teman, bisa lihat halaman 402 sebentar, mungkin ada di belakang. Oh iya betul. Ya, urutan huruf ya teman-teman. Jadi kita tetap bisa ya, ternyata kita bisa membaca kata-kata yang hurufnya diacak-acak begitu. Ya, seperti halaman 402 bagian bawah. Ya, itu kita tetap bisa baca, tapi ya ternyata urutan huruf itu mempengaruhi kecepatan membaca. Ya, jadi bisa sih bisa, tapi lebih lambat. Nah, lalu kalau kita mau lihat, hal ini secara lebih mendalam, ya kita cek nih, ya kalau huruf yang dipindah-pindah itu huruf awal, ya apakah akan lebih, menyulitkan daripada kalau yang dipindah itu huruf yang ada di tengah misalnya, gitu ya. Jadi, kita lihat secara sistematis nih, ya ternyata, di halaman 403 kita membaca mengubah urutan huruf di awal kata itu lebih berpengaruh daripada huruf di tengah kata. Ya, jadi akan lebih sulit ketika yang, dipindah itu yang di depan. Gitu ya, teman-teman ya, daripada kalau yang dipindah itu yang huruf kedua atau ketiga. Ya, jadi misalnya depannya huruf M nih, lalu M-nya pindah ke belakang. Nah, itu repot. Ya, akan lebih lama membacanya untuk, bisa sampai kepada makna, ya. Jadi, penelitian, pada topik ini menunjukkan bahwa akses leksikon itu adalah proses berdasarkan cohort, ya. Jadi kalau huruf pertama itu huruf M, ya, lalu huruf kedua itu misalnya huruf A, yang diaktifkan itu adalah semua kata-kata yang depannya huruf M dan A, misalnya ya. Jadi, apa namanya, semacam rombongan gitu ya, rombongan yang ada persamaannya. Nah, dan yang awal untuk mengaktifasi proses ini adalah, eee, huruf awalnya dulu. Nah, kalau huruf awal ini ternyata, berpindah, nah ini jadi susah gitu ya, pengenalan, katanya ya dari tulisan tadi dengan leksikon lalu kepada makna, itu menjadi sulit ya, sehingga kecepatan membaca ya untuk sampai kepada pemahaman itu juga menjadi sulit. Ya, baik teman-teman, itu ya, reading ya bab 10 dari Trexler. Jadi kita sudah bicara, bahwa membaca itu berkaitan dengan kegiatan fisik dari mata kita, ya, dan juga berkaitan dengan kegiatan atau proses kognitif, ya, dan, model-model atau teori yang menjelaskan, kedua, poin tersebut cukup banyak, gitu ya. Karena memang kita berusaha untuk, menjelaskan sebaik mungkin
ya dengan sesederhana mungkin. Baik, mohon disiapkan pertanyaan teman-teman ya, pertanyaan, tanggapan, pengalaman dan dituliskan di Gdocs ya yang saya lampirkan ya, linknya saya lampirkan di emas. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon dibaca kembali. Kita akan berdiskusi sore ini maaf, minggu ini ya, hari Rabu. Baik, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.